Karena di ayat Al-Quran tidak pernah ada disebutkan indigo. Yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, mengucap pesan ngomong urusannya dengan Allah. Fenomena indigo ada di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Indigo ada yang menyebut sebagai suatu penyakit, ada juga yang menyebut suatu kelebihan. Memang masih menyisakan perdebatan sampai saat ini. Seorang indigo bisa melihat makhluk gaib, misalnya jin dan siluman. Saya pernah minta diruqyah ke salah satu masjid di Jakarta, Kang Irfan. Tapi dia menolak gitu, karena dia melihat kalau saya masih sholat, masih berjamaah, katanya tidak diruqyah, tapi ruqyah mandiri saja. Nah, ini alasannya kenapa saya minta ruqyah, karena sedari kecil Kang Irfan saya bisa melihat dan berkomunikasi dengan hal gaib. sampai sekarang. Sampai sekarang. Di sini ada. Ada, tentunya di mana-mana ada Pak Ustadz ya. Iya, di mana-mana. Ada, kan mereka diciptakan lebih dulu daripada kita. Bentuknya kayak gimana? Macam-macam. Yang jangan disebutin, tak pada takut lagi kan. Ini kan seraman rohani, bukan seraman goib. Tapi beneran itu tuh. Iya. Awal mulanya saya waktu umur 2,5 tahun. Saya tahunya ketika usia 5 SD Pak Ustadz, diberitahu sama orang tua pernah mati suri karena sakit. Nah, Kata orang tua, atau ingat gak? Nah, ingatnya awalnya saya sering datang mimpi-mimpi ketika kelas 5, kelas 6 SD itu, bayangan ketika saya mengalami melihat tubuh balita saya keluar dari jasad, terus dibawa sama dua sosok Pak Ustadz. Yang pertama sosoknya seorang ulama, yang kedua sosoknya itu harimau tinggi besar. Dan dia berdiri tegap seperti ini, Kang Irfan. Gitu. Mereka berdua tarik-menarik memperebutkan saya. Katanya dia bilang ikut kakek ya, Cuk. Yang satu juga bilang gitu, yang ulama, ikut kakek aja, Cuk. Mereka tarik-tarikan sampai akhirnya saya mereka berdebat, ninggalin saya di langit. Saya lupa langit keberapa, waktu tinggi. Belum waktunya katanya. Nah, itu udah saya turun dan saya balik lagi. Nah, itu terus-terusan saya alami. Dan setelah saya bertanya ke orang tua, mereka baru terbuka, Kang Irfan. Itu udah ditutupi, katanya udah lama. Dari kelas 5, dia baru ngasih tahu orang tua saya. Karena kamu pernah mati suri. Iya. Mungkin kejadian itu pas ketika kamu mati suri tersebut. Iya, seperti itu, Pak Ustadz. Jadi saya paham seperti itu. Dan sampai sekarang, saya bisa melihat itu. Ya, kalau itu memang dari Allah, alhamdulillah. Tapi takutnya, itu bukan dari Allah. Takut dari jin atau iblis. Begitu. Karena kita nggak pernah tahu kan. Seperti kemampuan apa indigo segala macam, kita nggak pernah tahu karena di ayat Al-Quran tidak pernah ada disebutkan indigo. Gitu. Jadi saya ingin sekali kalau memang di sini badan saya ada yang tidak bagus, tidak baik, jin atau segala macam, saya minta bantuan Pak Ustadz untuk mengeluarkannya. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, Sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Ya namanya orang, manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti digangguin jin. Orang yang bisa melihat jin, sejak kecil dia nggak pernah punya ilmu, tapi dia bisa melihat jin, ya nggak bisa disalahkan juga. Dia bisa melihat jin kan juga karena atas izin Allah juga. Iya, takdirnya dia gitu Pak Ustadz ya. Takdirnya dia, cuma di situ ada ilmu yang harus kita pikirkan. Nggak bisa diantem kromo itu sakit ini begitu, ya nggak bisa. Berarti kalau kita nyalain dia itu ada jin di tubuhnya, ya kita nyalain Allah berarti. Kan begitu. Makanya nggak boleh sembarangan asal ngucap, asal ngomong, asal ngucap, asal ngomong urusannya dengan Allah. Asal ngucap, asal ngomong urusannya dengan Allah. Asal ngucap, asal ngomong urusannya dengan Allah.